Oke, tapi suaraku jelas nggak? Suara jelas. Choose the right sports. Oke, nanti muncul sendiri kali. Udah, kita ngobrol-ngobrol Mudah-mudahan dulu aja ya. nanti. Iya, aku pin dulu nih bentar. Pandemic. Oke. Sip. Dah. Oke, gimana dok kabarnya dok di rumah? Sehat, sehat, sehat. Sehat Coach Di ya. gimana? Aku sih olahraga terus aja dok, nggak tahu mau ngapain lagi. Bikin kelas-kelas online aja. Iya, 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 iya. Emang harus gitu sih. Iya. Nah, Harus jadi kan gitu. malam ini kan topik kita gimana cara milih olahraga yang pas nih dalam masa corona pandemik ini. Oke. Eh, Kira-kira pertama mungkin yang aku mau tahu dulu timing kita olahraga dok. Pagi, siang, sore, malam ada perubahan nggak sama keadaan yang normal yang dulu atau gimana? Oke, aku mau kasih pendahuluan dulu dikit Sip, sebenarnya. Gini, monggo. eh, kenapa harus olahraga dulu? Ya, Gitu. benar. Karena kebanyakan awalnya kan kita berpikir, oh oke, tetap harus olahraga supaya imunitas kita tuh terjaga gitu, supaya imunitas tubuh kita bagus sehingga tidak gampang mudah terinfeksi corona, kan gitu. Betul. Terus kemudian ketika kita work from home itu Ya, justru banyak duduk, banyak rebahan, aktivitasnya itu sangat berkurang. Physical activity-nya itu sangat berkurang dibandingkan kita bekerja, waktu saat kita bekerja. Bener nggak? Ya kan? benar. Kalau itu kan kita pakai jalan kemana dan segala macam. Mungkin kalau nggak percaya, coba cek smartwatch-nya, cek activity tracker-nya. Dulu pas kerja itu langkahnya berapa, step-nya berapa, sekarang berapa gitu. Jadi Ya, kecenderungannya tuh untuk kita kurang aktivitas fisik gitu. Jadi sebenarnya kita olahraga atau kita melakukan exercise itu tujuannya supaya nggak gampang, nggak habis corona terus jadi obesitas, terus kemudian jadi penyakit diabetes. Jadi kasihan kasihan negara kita, kasihan BPJS kalau nanti setelah corona selesai itu obesitasnya meningkat, diabetesnya meningkat, bahkan yang hiperkolesterol meningkat dan segala macam gitu. Jadi itu dulu nih penting banget gitu. Karena pada saat kita work from home itu justru kita terlalu banyak duduk. Kita pasti akan bakal dikit-dikit duduk, sedikit-sedikit rebahan, nonton TV dan segala macam kan pasti kerjanya gitu, ya kan? ya, Nah, ya, itu ya. yang kenapa kita harus olahraga dan tetap aktif gitu. Itu yang paling penting sebenarnya gitu. Oke, oke. Dalam keadaan kita beraktivitas di kantor aja, kita masih butuh olahraga, apalagi ini di rumah ya, yang nggak ada jalan ke Betul. Iya. parkiran, nggak ada jalan ke gedung gitu ya. Iya. Iya, jadi kan komponen aktivitas fisik, komponen yang kalori kita kebakar, kalori kita keluar itu kan sebenarnya pertama exercise nih, 30 menit, sejam, senam, aerobik, ataupun yoga, atau pilates, atau apapun itu kan Ya, ada komponen energi yang kalori yang terbakar. Terus ya. kemudian dengan aktivitas daily activity, jalan ke parkir, naik turun tangga, fotokopi, beli makan siang, pulang balik, dan segala macam, itu tuh juga ada kalori yang terhitung tuh sebenarnya, kalori yang terbakar dan itu lumayan cukup banyak. Nah, ketika kita di rumah kita kehilangan itu gitu. Iya, Jadi iya, iya. kalau misalnya kita olahraga, bahkan ada penelitian bilang bahwa meskipun kita olahraga 30 menit sampai 1 jam, tapi kita terlalu banyak duduk, itu efek kesehatannya ternyata juga tidak baik gitu. Jadi Hmm, challenge-nya adalah ketika kita di rumah tuh jangan terlalu banyak duduk terus, jangan terlalu banyak rebahan, yang bersih-bersih kayak atau jalan kayak naik turun tangga atau apa, itu juga harus dikerjain. Itu dulu sebenarnya gitu. Jadi selain olahraga yang terstruktur, ikut online di yoga pilates gitu ya, itu juga tetap harus gerak gitu. Itu yang paling penting sebenarnya juga. Itu yang harus kita ingetin sih sebenarnya. oke, apalagi yang katanya nih aku dengar-dengar dari teman-teman yang masih ngantor work from home itu sebenarnya lebih sibuk di depan laptop daripada biasa di kantor, kayak harus mantengin Benar, conference benar. call segala macem kan. Benar, benar, benar. Jadi lebih banyak duduk, lebih banyak diem sih. Artinya lebih banyak duduk jadinya. Dan kemana-mana kan juga deket ya. Terus kemudian makannya juga frekuensinya pasti akan meningkat kalau di rumah. Sambil laptop sambil gini.
Bener-bener gitu, banget. Nah, berarti gitu. kalau Jadi yang work from home ini gimana ya ngaturnya ya? Mereka kan ikut kelas online aja pagi-pagi biasanya udah keburu masuk, harus login gitu kan. ya, Terus beneran seharian juga sibuk tuh gimana tuh dok menyiasatinya? Oke, pada prinsipnya sebenarnya olahraganya kapan saja. Apa tadi kalau dari sisi waktu tuh, kalau buat saya selalu ditanya dan saya selalu menjawab kapan saja asal apa namanya meluangkan waktu untuk melakukan olahraga yang terstruktur itu 30 sampai 1 jam gitu. Olahraga yang terstruktur tuh artinya ya apakah itu apa namanya ikut kelas, apakah itu kita niruin di YouTube gitu ya, ataupun olahraga workout, body workout sendiri, tapi benar-benar ya 30 menit sampai 1 jam itu gitu. Itu yang harus tiap hari itu kita kerjain gitu. Berarti dalam satu hari harus, bukan yang kayak misalnya seminggu cukup berapa kali gitu, tapi harus tiap hari ada. Oke, gini, sebenarnya kan kalau rekomendasi aktivitas fisik atau exercise supaya kita terhindar dari penyakit kronis, supaya terhindar dari penyakit jantung dan segala macam tuh harus melakukan olahraga yang bersifat aerobik. Aerobik ya, artinya yang meningkatkan denyut jantung, meningkatkan pernafasan, itu tuh 150 menit per minggu atau 30 menit 5 kali dalam seminggu gitu. Jadi teman-teman tuh harus sempetin ada kardionya juga nih. Kalau di rumah itu challenge-nya paling penting itu adalah sebenarnya kardio gitu. Jadi kalau lagi ikut kelas ya kalau pas lagi jumping jack atau lagi pas run in place itu bener-bener dikerjain gitu supaya kardionya dapet gitu, jangan cuman strength-nya aja, karena ketika di rumah itu kalau misalnya kita nggak punya treadmill, punya sepeda, fine, tapi kalau nggak punya, ya kita memang benar-benar harus ngelakuin olahraga, exercise yang meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan pernafasan kita itu adalah olahraga kardio gitu, dan itu rekomendasinya adalah 5 kali dalam seminggu 30 menit. Nah, kalau strengthening exercise yang latihan beban itu sebenarnya cukup 2 sampai 3 kali seminggu gitu. Oke. Jadi itu rekomendasinya tuh. Jadi sekali lagi goal kita olahraga itu adalah untuk supaya kita nggak penyakitan habis corona nih. Bukan hanya untuk meningkatkan imunitas aja. Udah pasti imunitas kita akan meningkat kalau kita regular exercise gitu. Itu yang harus diubah. Harus olahraga ya dok, apalagi. Iya. Iya, ditambah dengan corona kita duduk aja, banyak makan, banyak diem, ya itu harus olahraga lagi, gitu. Oke, nah sekarang nih dok, challenge banget sih buat yang seneng lari ya, kayak aku juga kan tiap hari ya tadinya lari nih di rumah. Sekarang tuh di kompleks, kemarin sih masih kayaknya ngerasa aman nih di kompleks lari-lari karena lumayan sepi pagi-pagi. Sekarang di kompleks aja kalau keluar rumah harus pakai masker nih dok. Nah, tadi pagi aja aku nyoba kan jalan jogging. Gila itu anget banget sih pakai masker. Nah, itu gimana ya, Dok ya? Oke. Jadi gini, itu sih memang dilema ya. Dilemanya tuh gini, dilema sekali lagi kita itu kita boleh was-was, kita boleh khawatir, kita boleh cemas, tapi tidak boleh terlalu berlebihan, gitu kan. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, yang sering membuat kita cemas, yang sering membuat kita was-was itu kadang-kadang adalah informasi, apakah informasi yang kita terima, informasi yang kita baca itu tepat apa enggak gitu. Kadang-kadang dari orang, kadang-kadang dari ini dan segala macam itu. Jadi kita tuh harus baca informasinya ya rujukannya paling gampang tuh WHO atau Kementerian Kesehatan itu gitu. Jadi harus dibaca dulu nih gitu. Sehingga kalau misalnya banyak yang bilang, oke, olahraga di luar itu nggak bagus ya, hati-hati karena itu menular lewat udara dan segala macam gitu. Nah, sampai saat ini WHO belum mengatakan atau tidak mengatakan bahwa penularan corona itu melalui udara, tapi melalui droplet. Droplet itu adalah butiran-butiran cairan kecil yang pada saat bersin, pada saat batuk itu nempel di tangan kita, terus kemudian kita pegang-pegang mulut, hidung dan mata gitu. Jadi melalui droplet gitu. Jadi kalau lewat udara sebenarnya WHO belum menyatakan gitu. Tapi memang sih sebagai prevention, apalagi di Indonesia, orang Indonesia tuh
susah banget untuk bersih-bersih dan segala macam, memang mengharuskan untuk pakai masker, which is itu bagus, dan keluar tuh harus pakai masker kain dan segala macam, it's fine gitu. Nah, bagaimana dengan olahraga di luar? Nah, boleh apa enggak? Jawaban saya selalu seperti ini, boleh, tapi syaratnya harus dipenuhin gitu. Syarat yang pertama adalah gini, kita harus fit, bener-bener fit kalau kita mau olahraga di luar. Kalau kita lagi nggak enak badan atau lagi rada gimana, mendingan olahraganya di dalam rumah aja, jangan keluar. Itu satu. Yang nomor dua, kalau kita olahraga di luar, kita tetap harus social distancing gitu. Kalau misalnya berdua atau bertiga, tetap harus ada jarak, jangan berdempet-dempetan dan segala macam, tetap itu. Terus kemudian touch free activity, artinya kita nggak boleh megang apapun dan kita nggak boleh mengusap keringat dalam wajah dan segala macam, tuh nggak boleh gitu. Selama kita berolahraga di luar. Terus kemudian sekembalinya kita di rumah, kita harus langsung bersih-bersih, kalau perlu mandi, cuci tangan, dan segala macam, baru berinteraksi dengan orang rumah. Itu sebenarnya syarat-syarat yang harus mutlak dipenuhin ketika mau olahraga di luar, gitu. Nah, sekarang juga, kemarin tuh juga banyak nih di WA itu ya, penelitian di Belgia, bahwa kalau naik sepeda, itu harus jaraknya 10 meter, kalau naik lari harus 5 meter di belakang dan segala macam. Nah, oke, penelitian boleh-boleh saja, cuman penelitian itu apakah sudah sudah diketok palu atau sudah diresmikan dan di-announce sama WHO dan segala macam? Saya rasa sih belum gitu. Nah, olahraga pakai masker boleh apa enggak? Nah, gini. Kalau kita olahraga pakai masker, itu pasti kita olahraga itu kan butuh oksigen ya. Otot kita tuh kontraksi, butuh oksigen. Terus kemudian oksigen itu didapatkan dari kita hirup nafas, itu masuk oksigen, masuk ke dalam paru-paru, terus kemudian masuk ke dalam darah, diikat sama hemoglobin, sel darah merah, dan akhirnya disebarin ke seluruh tubuh melalui dipompa sama jantung gitu. Jadi kalau ketersediaan oksigennya sedikit, maka juga jantung kita akan bekerja lebih berat untuk supaya memompa oksigen itu yang sedikit itu untuk kesebar ke seluruh tubuh gitu. Jadi pada saat pakai masker pasti tentu saja sedikit banyak akan terganggu, pada saat kita bernafas gitu. Nah, makanya kalau lagi olahraga pada saat di luar, terus kemudian mau pakai masker boleh apa enggak? Jawaban saya sih boleh, asal jangan yang high intensity. Jadi jangan sampai kita pakai masker terus kemudian larinya tuh lari yang kenceng gitu. Karena apa? Karena kalau lari kenceng, high intensity, pasti nafasnya akan frekuensinya meningkat kan. Nah, terus lebih ngap lagi gitu. Jadi kalau lagi olahraga yang pakai masker itu sebaiknya sih low sampai medium intensity aja, mulai dari jalan cepat sampai jogging aja gitu. Jadi jangan sampai yang bikin pernafasannya kita nggak pakai masker aja kita nafasnya cepat, apalagi pakai masker gitu. Itu benar nggak sih dok, paru-paru jadi kerjanya double kayak gitu? Iya, pasti. Karena kan lebih ini ya, lebih tidak ada hipoksia sementara lah. Maksudnya keterbatasan oksigen itu ada gitu. Sehingga harus bekerja untuk mendapatkan oksigen lagi yang lebih banyak gitu. Nah, tadi itu kan jarak social distance tetap. Tapi kalau misalnya 2 orang aja nggak boleh dempet-dempet. Walaupun kita dari rumah yang sama, misalnya kayak kita suami istri gitu berdua juga harus bisa gitu larinya. Ya paling nggak tetap ada jarak sih, tetap aja jarak. Karena gini, tadi itu yang Perdana Menteri Belanda tuh bagus banget, dia mengatakan bahwa kita tuh nggak usah banyak stres, kita tuh sekarang nggak usah banyak cemas, tapi sekarang ini adalah it's a new normal life gitu. Jadi mulai dari sekarang kita tuh harus hidupnya ya rajin bersih-bersih, terus kemudian kalau jalan sama orang tuh ya jaga jarak, terus kemudian kalau ini tuh ya sebisa mungkin nggak bersentuhan dan segala macam, karena kita nggak tahu gitu. Jadi dia tuh mengatakan bahwa
kita tuh mulai sekarang tuh harus menanamkan pada kita bahwa sekarang ini normal life kita tuh seperti ini nih kalau bisa gitu. Nanti ke depannya terus menerus corona selesai nggak selesai itu ya kita rajin cuci tangan, kita rajin bersih-bersih. Kalau lari juga jangan yang gerombolan dan segala macam karena kita nggak tahu gitu teman kita atau siapapun gitu. Jadi meskipun sama keluarga ya sama-sama kita ini ya mungkin nggak terlalu jauh tapi tetap tetap ya inilah apa namanya tetap ada jarak itu tetap direkomendasikan sih dan terus jangan menyentuh apapun selama kita jalan sama itu mengusap keringat dan segala macam itu kalau menurut saya sih tetap harus ya itu bagus ketika kita tetap pertahankan gitu. Oke. Ya, jadi emang agak sedikit repot sih kalau mau outdoor ya dok ya, emang banyak harus protokol yang harus dikerjain juga ya. Ya benar. Makanya sebenarnya kalau memang bisa dikerjakan di rumah ya di rumah aja. Itu sebenarnya. Kalau Tapi terpaksa dilema dengan terpaksa kenapa dok? gini, kalau terpaksa mau keluar, bosen banget pengen keluar ya harus jalanin protokol dengan benar gitu. Nah, tapi kan dilema dengan mencari matahari tuh dok. Loh, sekarang kita mencari matahari sama olahraga adalah dua hal yang berbeda gitu. Maksudnya gini, ketika kita berolahraga tuh fungsinya menjaga kebugaran supaya imunitas kita meningkat, supaya terhindar dari obesitas dan segala macam. Mencari matahari itu mencari vitamin D. Jadi ya kalau misalnya olahraga di dalam terus habis itu kita berjemur di teras depan rumah sambil stretching sambil apapun sambil itu juga fine gitu loh sebenarnya. Iya gitu. Jadi apa namanya kadang-kadang ya aku olahraga di luar karena mencari matahari dan segala macam ya. Kalaupun di dalam juga bisa sambil mencari matahari juga. Gitu. Jadi jangan dibikin sulit lah. Ini sudah keadaannya udah sulit tapi jangan dibikin sulit gitu. Iya. Nah ini ada yang nanya nih dok, setelah olahraga berapa lama mengistirahatkan badan sebelum mandi? Kan tadi kan kalau dari luar harus langsung mandi protokolnya kan. Cuma kalau kita keringetan gitu langsung mandi tuh nggak apa-apa nggak sih dok? Sebenarnya gini sih, sebenarnya kalau habis olahraga langsung mandi menyebabkan rematik dan segala macam tuh sebenarnya hanya mitos gitu ya. Terus kemudian apalagi habis olahraga, habis mandi langsung mandi air dingin dan segala macam menyebabkan rematik itu sebenarnya mitos. Jadi itu bukan fakta yang sebenarnya harus di ini. Tapi memang ketika habis olahraga ya kita harus pendinginan terlebih dahulu, denyut jantungnya dinormalkan terlebih dahulu, peregangan pendinginan terlebih dahulu, terus kemudian setelah itu ya mungkin bisa dimulai bisa dengan cuci tangan, cuci kaki dan segala macam, terus kemudian setelah ganti baju ataupun langsung mandi saya rasa sih nggak ada masalah ya karena kondisi yang sekarang ini gitu paling nggak bersih lah yang untuk itu asal jangan bersentuhan dengan orang-orang rumah dulu itu menjadi hal yang harus wajib new normal life sekarang sih gitu. Ya, jadi sebelum masuk rumah pun sebenarnya bisa pendinginan ya, jadi kayak jalannya dikurangi. Iya. Masuk-masuk kan udah adem lagi. Iya. Nah, kalau tadi udah disebut ya jenis olahraganya apa aja, cardio plus strengthening juga itu kombinasi semuanya harus tuh ya dok ya, ada strengthening juga, ada cardio juga, ada stretching juga dengan komposisi yang tadi itu ya menit-menitnya ya. Iya. Jadi makanya kalau di rumah sekarang yang paling efektif ya misalnya kayak body workout tapi ada combine sama high intensity interval training, ada Tabata dan segala macam. Jadi sambil ada strengtheningnya tapi ada kardionya juga gitu. Mungkin pakai jumping jack, burpees atau apa dan segala macam yang di situ efeknya tuh ada meningkatkan denyut jantungnya juga gitu. Jadi sekaligus gitu. Jadi karena di rumah space-nya sempit dan segala macam kita nggak bisa ini ya itu yang kita lakuin gitu, run in place di tempat, terus burpees atau jumping jack. Itu kalau misalnya itu juga jangan melakukannya cuma sebentar, cuma 1 set, 2 set. Kalau perlu ya bisa 5 set, 5 menit sampai 10 menit atau 15 menit melakukan itu akan bagus banget gitu. Apalagi sekarang tuh gampang banget, setiap orang setiap hari tuh banyak banget yang live ya ngasih kesempatan banget betul. Ya. Tinggal kita pilih aja ya kombinasinya Iya.
Nah, berarti dok, kan kalau kita biasa training aja kan ada istilah hari istirahat nih, gitu ya. Iya. Misalnya kayak apa diselang-seling atau berapa hari. Nah, ini sekarang ini gimana nih dok? Kita harus jaga tiap hari, terus ada selang-selingnya atau gimana dalam seminggu Oke. ini? Oke. Eh, pada saat pandemi corona ini sebenarnya rekomendasinya tuh kita jangan sampai olahraga tapi apa ya berlebihan, terlalu berlebihan. Karena ada yang namanya window period. Window period itu adalah kalau kita olahraganya berlebihan, olahraganya kita intensitasnya terlalu tinggi, itu ternyata 3 jam sampai 72 jam setelah kita olahraga yang prolong exercise dan intensitasnya cukup tinggi, itu bisa justru menurunkan risiko menurunkan imunitas dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan atau infeksi virus gitu. Jadi kalau misalnya kita olahraganya cukup, artinya moderate intensity aja, yang maksudnya tuh bikin kita ngos-ngosan apa namanya, tapi nggak sampai yang tersenggal-senggal yang nggak bisa ngomong sama sekali, kita masih bisa ngomong, itu sebenarnya yang sekarang direkomendasi ini zaman corona ini, pada pandemik ini. Kita tuh jangan sampai olahraga yang sampai 2 jam, di atas 1 jam. Cukup 30 sampai 1 jam itu sebenarnya udah cukup gitu. Jangan terlalu berlebihan gitu. Karena kalau berlebihan justru akan menurunkan imunitas dan meningkatkan risiko infeksi. Itu ada jurnalnya gitu. Jadi namanya open window gitu. Nah, jadi kalau memang olahraganya kita tuh moderate intensity aja, intensitasnya sedang, itu nggak ada masalah sih ketika misalnya kita mau tiap hari, ataupun tetap harus ada restnya sih ya. Jadi gini, kalau misalnya sebelum corona ini kita rajin olahraga, sebaiknya kita juga selama corona ini tetap rajin olahraga. Kalau dulu 5 kali dalam seminggu, sekarang ya 5 kali dalam seminggu gitu. Kalau dulu nggak pernah olahraga atau cuma sekali dalam seminggu, kalau bisa di corona ini ya 2-3 kali dalam seminggu cukup gitu. Jadi artinya gini, artinya kita kalau bisa frekuensi itu jangan terlalu berubah. Justru kita harus menjaga kebugaran kita, itu penting sekali selama kita diam di rumah tadi, karena menghindari obesitas, menghindari kalori berlebihan yang masuk ke dalam tubuh kita tadi gitu. Jadi kita melihat gaya hidup kita dulu ya, yang lama juga ya dok, jangan kaget juga sekarang tiba-tiba gitu ya. Betul. Dan tetap ada waktu istirahatnya gitu. Nah, tadi kan udah dibilang nih dok, kalau yang kayak intensitas tinggi itu nafas tersengal-sengal apa segala macam. Tapi yang bener-bener itu adalah salah satu indikatornya, berarti ya kan masyarakat awam mungkin aja dia nggak ngerti mana yang medium intensitasnya, gimana cara mengukur dengan sendirinya gitu. Oke, sebenarnya kan kalau misalnya yang paling akurat tuh pakai heart rate kan, kita pakai jam, terus kemudian kita ukur heart rate. Kalau misalnya di apa namanya yang medium intensity itu ya 70-80%. Kalau udah di atas 80, mungkin itu ya udah high intensity gitu. Tapi kalau untuk orang awam paling gampang tuh gini, kalau kita olahraga, kita masih bisa sambil nyanyi, itu artinya intensitasnya rendah. Jadi jalan santai sambil nyanyi-nyanyi gitu masih rendah. Tapi kalau kita sambil udah nggak bisa nyanyi, tapi kita masih bisa ngobrol satu sama lain, meskipun social distancing ya, 1 meter, 2 meter, itu artinya denyut jantungnya udah meningkat, pernafasannya meningkat, itu kita udah nggak bisa nyanyi lagi, tapi masih bisa ngobrol. Tapi kalau kita udah nggak bisa ngobrol, berarti itu udah high intensity gitu. Jadi yang direkomendasikan sekarang tuh adalah olahraga yang meningkatkan denyut jantung, tapi kita masih bisa ngobrol satu sama lain tuh gitu. Itu moderate intensity gitu. Paling gampang. Jadi pakainya talk test ya, apa namanya, tes bicara gitu. Itu paling gampang. Gitu. Jadi kalau kayak aku, selama masih bisa ngasih instruksi, berarti masih oke ya? Iya, masih oke. Ya kan karena kan sudah ibaratnya kan kalau coach G bugar banget ya, artinya meskipun apa namanya udah buat orang lain intensitasnya udah tinggi, tapi selevel itu denyut jantungnya belum di atas 80 mungkin, nanti masih bisa ngasih instruksi gitu. Jadi tiap orang pasti akan beda-beda. Ada orang yang orang kalau nggak terbiasa olahraga, baru sebentar udah
ngobrol aja ngasih instruksi nggak bisa gitu. Jadi itu terlihat dari levelnya juga gitu. Iya, benar, setuju dok. Nah ini ada Kalau paling pertanyaan nih dok. gampang, Kenapa paling ya gampang dok? paling gampang tuh kalau jalan santai itu intensitas rendah, jalan cepat sampai jogging itu intensitas moderate, sedang. Kalau udah lari itu intensitas tinggi. Udah itu paling gampang kalau untuk masyarakat Oke. gitu. Itu enak banget ngingetnya ya. Iya. Uh-uh. Nih dok, ada pertanyaan, gimana ya membiasakan anak untuk mau bergerak selama di rumah karena efek gadget, anaknya maunya duduk dan rebahan. Nah, ini sekolah online nih dok, emang juga nih, gimana nih ya? Biasanya mereka lari-lari di sekolah, sekarang mudahnya di depan laptop. Iya, ya itu juga program apa ya, concern aku juga ya, concern kita semua juga bahwa anak-anak sekarang belajar dari rumah, yang dipelajarin adalah yang subjek utama ya kan, matematika, bahasa dan segala macamnya, sedangkan yang namanya penjas udah nggak ada kan gitu, maksudnya yang biasanya ada penjas sejam seminggu, terus biasanya dia lari-lari, ada ekstrakurikuler atau apa dan segala macam ya. Intinya sih itu menjadi tanggung jawabnya kita ya, kita harus mengajarin anak itu untuk tetap harus bergerak, karena sebenarnya kalau bicara tentang rekomendasi aktivitas fisik, itu kalau orang dewasa tadi kan 30 menit, 150 menit dalam seminggu nih, ya kan? Itu kalau orang dewasa. Kalau anak-anak itu sebenarnya rekomendasinya adalah mereka harus bergerak 1 jam sehari, setiap hari gitu. Jadi karena anak-anak itu iya lebih banyak. Jadi karena anak-anak itu masih dalam tumbuh kembang, mereka harus bertumbuh, mereka harus masih tumbuh berkembang, itu justru mereka harus banyak bergerak supaya tulangnya bertambah, ototnya bertambah dan segala macam. Pertumbuhan itu penting. Bergerak itu meningkatkan pertumbuhan anak gitu. Jadi memang ini menjadi challenge, tantangan buat anak kita, harus mereka ikutan gitu. Mereka harus bisa ikutan juga gitu untuk bergerak gitu. Cuman mungkin tipsnya adalah kita bikin sesuatu, orang tuanya bisa bikin sesuatu yang fun gitu, fun. Misalnya ya paling gampang cari kalau YouTube juga carinya YouTube yang exercise-nya untuk anak-anak gitu. Aerobic kids atau apa dan segala macam supaya bisa ngikutin. Atau paling gampang TikTok ya dok ya. Ya, bener. Kalau sekarang ini sebenarnya saya setuju TikTok itu menjadi suatu good news orang untuk bergerak loh, ya kan? Apalagi kalau dia mau ngupload di Instagramnya atau di story-nya, dia kan harus nyobain sampai gerakannya bener, bagus kan, harus berulang-ulang. Artinya dia jadi bergerak gitu. TikTok itu menurut saya, sekarang saya baru ngerasain ya udahlah. TikTok itu efeknya positif gitu ya, dibandingkan ini, karena bergerak gitu. Supaya bergerak full gitu. Body lagi ya dok. Full body, iya. Dan pasti kan berulang-ulang kan, gitu. Bisa 5 menit sampai 10 menit untuk satu gerakan gitu, untuk satu musik. Ya kan, kalau sehari dia ngerjain 2 musik, 3 musik, bisa 30 menit dia gerak gitu. Jadi biarin aja sebenarnya. Kalau berarti kalau anak-anak itu lebih ke kardio ya yang dikejar ya 1 jam ini ya. Justru sebenarnya kalau anak-anak itu kardio, terus kemudian yang melibatkan loncat-loncat, yang high impact, yang lompat-lompat. Karena apa? Ketika lompat, ketika mereka jumping itu kalsiumnya akan terangsang, akan masuk ke dalam tulang dan itu memperkuat tulangnya dia gitu loh. Jadi kalau anak-anak kan masih tidak ada kontraindikasi yang nggak boleh loncat apa segala macam. Justru anak-anak tuh harus fun, harus loncat-loncat gitu. Nah, kalau misalnya nih dan harus fun dan seru. Misalnya contohnya yang paling gampang itu adalah bikin dadu, 2 dadu gitu ya. Yang satu angka, yang satu tuh gerakan exercise-nya, misalnya jumping jack, lompat kodok, lompat tali atau apa dan segala macam. Jadi terus dilempar, nanti angkanya 10, satunya jumping jack. Jadi dia harus ngelakuin 10 kali jumping jack, kayak gitu. Jadi kalau sama anak memang kita harus bikin fun gitu. Terus kemudian bisa juga bikin ini, kreatif ya. Kreatif itu misalnya
ada penghargaannya tuh, misalnya dia bisa ngelakuin berapa kali itu dapat medali emas. Kalau misalnya atau misalnya ngelempar bola nih, lempar tangkap, kalau sampai lepas kali nggak lepas sama sekali dapat penghargaan apa dan segala macam. Itu bagus sih. Itu ada apa namanya, ada beberapa yang metodenya kayak gitu. Itu di beberapa best practice di luar tuh kayak gitu. Jadi mereka bikin exercise card gitu, exercise card. Contohnya misalnya melempar bola, terus kemudian atau dribbling bola, ada kon 3 kon, terus kemudian dribbling, zigzag dribbling, terus balik lagi. Kalau misalnya dribbling zigzag bolak-balik itu di bawah 10 menit dia dapat medali emas, 10 detik dia dapat medali emas. Kalau antara 10 sampai 12 detik medali perak, kalau di atas 12 detik medali perunggu. Jadi nanti hari ini tuh berapa medali emas yang kamu dapetin gitu. Contoh-contohnya kayak gitu. Jadi dibikin kegiatannya, dibikin rules-nya, dibikin penghargaannya gitu. Nanti dapat reward gitu ya. Menarik Dapat juga reward. sih, Dok. Iya, Iya. Pinter-pinter orang tua di rumah ya, Dok ya, kalau gitu. Iya, betul. Iya, kemarin aja tuh malam pelajaran olahraganya disuruh nonton acara olahraga, balik lagi dulu. Iya. Iya, makanya aku sampai ketawa jadinya, ini gimana mau geraknya kalau kayak gini. Nah, ini Dok, ada kemarin tuh sebenarnya kita udah buka beberapa pertanyaan kan. Ini salah satunya nih, ada yang DM juga. Untuk yang punya high blood pressure atau lower blood pressure, itu porsi waktunya itu sama nggak sama yang tadi kita bicarakan? Oke. Yang punya high blood pressure, yang punya hipertensi atau diabetes atau apapun, itu sebenarnya rekomendasinya adalah olahraganya yang ringan sampai sedang aja gitu. Jadi apa namanya, buat mereka yang hipertensi ataupun punya diabetes ya, punya gula darah, itu sebenarnya yang paling penting buat mereka itu sebenarnya adalah durasinya ya, durasi. Jadi ketika mereka bisa olahraga, meskipun olahraganya intensitasnya ringan, jalan pagi atau jalan di tempat atau senam-senam ringan gitu, tapi ketika durasinya itu bisa 30 menit, itu cukup bagus gitu. Jadi apa namanya, gula darahnya bisa turun, terus kemudian tekanan darahnya juga bisa terkontrol gitu. Jadi nggak perlu yang langsung high intensity atau yang harus intensitasnya tinggi sampai ngap-ngapan dan segala macam, tuh nggak perlu sebenarnya gitu. Nah, jadi mending terus kemudian stabil aja ya, Dok? Stabil aja, stabil, tapi tetap durasinya kalau bisa 30 menit gitu. Oh, oke. Jadi berarti kalau orang-orang yang punya resiko kayak gitu, kayak triathlon gitu nggak dianjurkan dong, Dok ya? Enggak, karena pasti akan berisiko sih. Tapi juga kayaknya nggak ada deh yang hipertensi atau diabetes ikut triathlon. Emang ada? Nggak tahu juga, kan nggak dites dong waktu kita daftar. Iya sih. Cuman ada yang minta surat keterangan sehat atau enggak aja. Tapi sih intinya kalau dia triathlon kan udah ya ibaratnya mereka yang terlatih, mereka yang akan ikut triathlon ya. Artinya mereka terlatihnya juga udah bertahun-tahun. Karena mereka terlatih bertahun-tahun, pasti mereka juga nggak ada hipertensi sama diabetes sih, udah pasti sih. Gitu. Nah, ini gini Dok, mungkin ini tidak hanya di urusannya pandemi ini. Kadang-kadang kan ada olahraga yang kita lihat nih orang tiba-tiba sehat, bugar, terus dia melakukan, biasanya tuh hal-hal seperti ini dia lakukan nggak apa-apa. Tapi ada satu masa yang tiba-tiba dia lakukan kayak main misalnya yang lumayan intensitasnya tinggi ya, kaget-kaget gitu, apa dia main futsal atau main apa high intensity gitu, tiba-tiba collapse. Nah itu biasanya apa sih Dok yang menyebabkan kayak gitu tuh, biar orang jaga-jaga juga gitu, jangan kayak gitu, karena kan apalagi cowok gitu ya, ngerasa ini mah nggak apa-apa, gue udah biasa kayak gini gitu, tahu-tahu gitu gitu. Oke, sebenarnya gini, kalau olahraga yang sudah berupa permainan seperti futsal, basket, bulu tangkis, itu udah nggak cuma high intensity, tapi juga high impact juga gitu. Artinya gini, dia itu intensitas yang tinggi terus
Terus kemudian kalau kalau kita olahraga lari itu masih ada interval training tuh lari, terus kemudian cepat, intensitas tinggi, terus kemudian pelan, tinggi, pelan dan segala macam. Masih ada yang seperti itu. Tapi kalau yang futsal, basket dan segala macam tuh kadang-kadang yang intensitas tinggi tapi terus menerus gitu. Tapi terus kemudian dia juga high impact juga, bahwa ada loncat-loncatnya dan segala macam. Nah, sebenarnya untuk olahraga yang seperti itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk mereka yang usianya udah di atas 45 tahun. Ketika apabila mereka itu tidak terlatih untuk melakukan olahraga itu sebelumnya. Jadi ada yang usianya 50 tahun masih main basket, masih seru, masih bagus, tapi ya semenjak muda dia main basket terus seminggu 2 kali gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi ada kebanyakan yang masalah sekarang adalah orang kantor tiba-tiba nggak pernah olahraga, olahraganya cuma jogging-jogging, itu pun juga nggak 5 kali dalam seminggu, nggak 3 kali dalam seminggu kadang-kadang, tapi tiba-tiba ada acara kantor langsung ikutan futsal, ikutan basket, ikutan badminton, itu bahaya gitu. Apabila usianya udah di atas 45 tahun, itu yang pertama. Itu biasanya ya, ini 45 tahun tuh biasanya. Terus kemudian yang kedua, dia punya risiko orang tua. Jadi kalau orang tuanya, mohon maaf, misalnya meninggal karena sakit jantung, itu artinya meninggalnya di bawah usia 50 tahun, artinya dia meninggal mendadak karena sakit jantung, itu artinya kita juga punya risiko punya sakit jantung, gitu. Dan punya risiko untuk meninggal mendadak di usia sebelum 45 atau 50 tahun gitu. Jadi itu nomor 2 itu. Terus kemudian nomor 3 hasil laboratoriumnya gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh merasa sehat, bugar dan segala macam, tapi laboratorium itu nggak pernah bohong sih, kolesterolnya gimana, ininya gimana, itu penting juga gitu. Jadi makanya setahun sekali minimum itu harus cek laboratorium kalau mau yang olahraganya ekstrim gitu. Itu penting ya. Kadang-kadang udah ada hasil ceknya, ada yang alertnya, tapi karena badannya ngerasa oke-oke aja tetap diterusin. Ya, betul. Nah itu ketika yang olahraga yang eksplosif sama yang high intensity yang seperti itu tadi sih bisa bahaya sih kalau memang kita nggak terbiasa main itu, terus tiba-tiba langsung main itu tuh kalau menurut saya ya pasti berisiko gitu. Karena ketika main itu tuh kalau udah asik lupa tuh semuanya jadi nggak berasa juga. Ini ada yang nanya nih dok, kalau lagi rajin olahraga terus-terusan, tapi kalau lagi males dateng bisa berhari-hari nggak olahraga. Ini gimana nih menyiasati motivasinya biar nggak naik turun nih dok? Intinya sih kalau mau reguler, mau supaya nggak naik turun sih sebenarnya yang kunci utamanya yang pertama adalah punya goal sih. Artinya kita tuh olahraga harus punya goal untuk supaya terhindar dari segala macam penyakit di kemudian hari. Itu yang paling penting sih gitu. Jadi bukan olahraga untuk gaya-gayaan, bukan olahraga untuk ngisi waktu doang, olahraga untuk apapun itu sebenarnya ya bisa, atau ikutan teman, ikutan tren dan segala macam sih boleh-boleh saja gitu. Tapi yang paling penting adalah kita mau hari tua kita tuh tetap sehat, tetap bugar, bisa main sama anak cucu dan segala macam sampai tua, atau kita mau hari tua kita tuh sakit-sakitan gitu. Jadi harus itu sebenarnya yang dicari dan dituju supaya kita tetap rajin olahraga dan nggak naik turun gitu. Jadi kita setting tujuannya dulu mau kemana ya dok? Setting tujuannya dulu, iya. Karena kalau cuma ikut-ikutan ya itu yang naik turunnya sih ya. Iya, sama juga yang pelari-pelari itu gitu. Maksudnya, podium, terus kemudian personal best apa dan segala macam itu tuh tujuan, tapi yang paling penting adalah ya kita olahraga untuk supaya sehat dan ini gitu. Jadi jangan sampai kita maksa juga podium, harus personal best dan segala macam, akhirnya justru malah cedera atau malah jadi sakit yang lain-lain gitu. Itu kembali lagi, olahraga kita untuk sehat gitu. Sebenarnya harus yang ini gitu. Karena kadang-kadang kan kalau
di satu sisi tadi kan nggak pernah olahraga, terus akhirnya malas berolahraga. Yang di satu sisi ini yang olahraga terus nih, gitu. Tapi kan resikonya juga ada gitu kan. Ya, jadi kalau resikonya ada, tetap tetap tadi sih olahraga tuh untuk biar kita sehat gitu, supaya badan kita sehat dan itu terhindar dari penyakit itu sih sebenarnya. Iya sih, bener sih, harus yang di kepala tuh harusnya mau sehat dulu gitu ya. Iya, bukan untuk yang podium atau apapun itu gitu ya. Itu bonus lah kalau misalnya ini gitu. Ini ada yang nanya low intensity medium volume ini maksudnya apa ya? Atau gini kali ya, kan sekarang kan ada yang olahraga, ada yang musim lagi nih dok, ada yang low intensity training kan, dari high intensity terus low intensity. Tapi low intensity ini sebenarnya juga keringetan juga sih dok, cuman dia pelan gitu kan ya. Nah ini gimana nih dok? Adalah satu kombinasi yang bagus atau kadang-kadang orang kalau udah sukanya ini tuh itu terus kan gitu kan? Gimana ini ya? Oke. Kalau high intensity interval training itu kan intinya interval ya. Kita melakukan yang high intensity, intensitas tinggi, terus kemudian setelah itu low intensity, terus kemudian high intensity lagi, terus kemudian low intensity. Nah, itu tuh penelitian atau hasilnya tuh cukup bagus. Banyak, terus kemudian menurunkan berat badan juga lebih cepat gitu. Kenapa? Karena ada efek dari setelah high intensity, terus kemudian pada saat low intensity itu masih terjadi oxygen consumption gitu. Jadi artinya masih ada epoch, aku lupa namanya epoch itu post exercise oxygen consumption kalau nggak salah ya. Itu efek yang ketika misalnya lagi jalan pun, kita habis lari ini kencang, terus kemudian jalan. Nah, pas habis jalan pun itu tetap terjadi, metabolismenya tetap terjadi gitu. Jadi jadi efeknya akan lebih cepat, lebih bagus gitu. Cuman ingat, kalau kita mau melakukan high intensity interval training itu artinya kita memang ready, harus orang yang siap dan ready untuk melakukan HIIT, karena nggak semua orang itu siap bisa melakukan high intensity exercise gitu. Karena kalau misalnya seseorang nggak pernah olahraga, terus langsung melakukan yang HIIT, misalnya langsung berpis bolak-balik dan segala macam, padahal dia gendut, dia nggak pernah olahraga sama sekali, itu yang ada cedera lutut gitu. Jadi memang efeknya bagus, cepat, tapi tetap harus step by step gitu, ke arah ke sana gitu. Nah, buat orang yang masih baru, masih punya belum terlalu terlatih banget, itu memang rekomendasinya adalah continuous endurance gitu. Jadi yang intensitasnya mau sedang, mau ringan, tapi lama gitu, yang stabil gitu. Untuk buat yang baru. Tapi yang benar-benar yang terlatih, misalnya pelari yang terlatih atau orang yang memang udah rutin olahraganya, misalnya lagi olahraga di rumah selama pandemik ini, dia mau main Tabata yang high intensity interval training nggak apa-apa, Bu. Yang pakai loncat-loncat terus nanti break sebentar, loncat-loncat lagi apa segala macam, nggak ada masalah. Ya balik lagi ke kitanya ya, dengerin badan ya, kita. Ya, betul. Efeknya tuh meskipun durasinya cuma 15 menit, 30 menit, tapi itu kalori yang terbakar tuh bisa sama dengan orang yang continuous endurance 45 menit atau 1 jam gitu. Tetap nyampe tujuannya juga sama sebenarnya dok ya. Sama, ya, tapi kan lebih cepet kan. Orang kan sering cari yang cepet nih, gue cepet nurunin, gue cepet ini, itu yang sering dicari orang gitu. Tapi ya kalau mau cepet ya harus terlatih dulu gitu. Ya. Gak bisa yang langsung. Ada yang nanya nih, bapak saya umurnya 70-an tapi suka goes, baru 65-an. Oh, jadi baru 5 tahunan goes. Sehat sih, tapi takut kalau ada apa-apa sama grup bisa sepeda sampai Ragunan. Nah, sebaiknya untuk umur yang 70-an nih, gimana nih dok? Boleh nggak tuh olahraga sepeda jauh-jauh gitu?
Oke, sebenarnya kalau ngomongin goes ya, goes itu kalau udah usia tuh kan biasanya lututnya bermasalah, ya sedikit banyak pasti lututnya bermasalah ya orang udah usia 70 tahun gitu kan. Ya. Terus kemudian pasti kan juga udah mulai ada penipisan di lutut ataupun ototnya sudah mulai lemah dan segala macam. Nah, kalau goes tuh sebenarnya lebih low impact dibandingkan lari atau jalan gitu. Karena pada saat goes, pada saat bersepeda, itu beban di lututnya tuh lebih ringan sebenarnya dibandingkan jalan atau lari gitu. Jadi secara secara jenis kardionya, secara jenis olahraganya sebenarnya tepat gitu, bagus gitu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah uh, keselamatan ya, maksudnya kondisi penglihatan, terus kemudian apa namanya, jangan sampai overtraining gitu. Karena kalau goes itu biasanya ada temennya, terus kemudian biasanya tuh mainnya minimum paling kalau lari tuh 30 menit bisa bisa capek, bisa udah. Kalau sepeda tuh minimum 1 jam, bisa sampai 2 jam, bahkan sampai 3 jam, 4 jam gitu kan. Itu nggak nggak berasa capek atau nggak tahu ya. Soalnya aku nggak olahraga, ya aku nggak sepeda gitu soalnya. Tapi kalau untuk yang usia 70 tahun goes, mungkin perlu, kalau menurut saya concernnya lebih ke situ, bagaimana dengan penglihatannya. Terus kemudian itu tuh perlu perlu diperhatikan lah ya, kita sebagai anaknya, Bapak gimana penglihatannya, terus kemudian jangan sampai over training juga dan segala macam, mungkin seperti itu. Ya, Tapi ya. Belum nanti secara nyerempet ya, atau apa gitu kan ya nggak tahu ya, awas apa ya. enggak ya. Iya, iya, iya. Oke, ini ada yang nanya lagi nih dok. Setelah olahraga misalnya pakai sepeda statis terus jemur sama nggak dengan olahraga high impact? Karena keringat keluar juga banyak. Jadi dihubungkan dengan berjemur keringatnya. Ya, kalau sebenarnya keringat yang keluar pada saat berjemur itu adalah efek dari panas kan, panas respon tubuhnya dari panas yang diterima tubuh itu responnya adalah mengeluarkan keringat supaya suhu tubuhnya jadi nggak terlalu panas, jadi turun gitu. Tapi uh, efek olahraganya kan sebenarnya tidak ada. Efek olahraga itu kan sebenarnya dari pernafasan kita, dari yang itu yang menguatkan paru-paru kita, denyut jantung kita itu yang menguatkan jantung kita, kan gitu. Jadi kalau misalnya hanya berjemur aja diem terus keringetan banyak, itu menyehatkan dari sisi vitamin D-nya ya. Tapi kalau nggak gerak juga, nggak olahraga, cuma berjemur doang, ya enggak gitu. Meskipun keringetan sampai gobios-gobios ya. Ya. Itu merefer tadi penjelasan kita sebelumnya awal-awal ya dok ya. Iya, Ini ada satu lagi nih dok terakhir nih. Hmm. Baru bisa olahraga di jam 7 malam karena mungkin sibuk di rumah ya. Nah ini menyangkut dengan pertanyaan saya juga. Jadi kan apakah memang ada nggak pembagian pagi itu yang energize, malam itu harusnya agak sedikit low karena kita udah mau istirahat. Itu gimana tuh dok ininya korelasinya? Ya, kalau olahraga malam yang terlalu energize banget itu kan karena ketika olahraga itu kan ngeluarin hormon endorfin ya. Hormon endorfin tuh hormon morfinnya alami, morfin alami tubuh kita gitu. Jadi terus kemudian feel happy dan segala macam. Jadi kalau kita terlalu energize pada saat malam hari itu yang dikhawatirkan adalah susah tidur setelah itu gitu. Karena kita ngerasa terang, ini dunia ini terang, terus kemudian ini padahal pada saat pandemi corona ini yang jadi masalah tuh adalah karena kita tidak ada schedule yang jelas tuh kadang-kadang kita justru malah kurang tidur. Kita nonton drama Korea lah, apa-apa yang kita nonton Netflix lah dan segala macam. Kurang tidur dan segala macam. Nah, itu yang kurang bagus gitu. Jadi tetap ya, semuanya tuh tetap butuh keseimbangan gitu. Artinya keseimbangan, meskipun di rumah tidurnya juga cukup, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang, makan juga cukup, nggak boleh berlebihan, mandi juga cukup. Mandi kan kadang-kadang ada yang mandi cuma sehari sekali, ya kan? Tentang di rumah nggak kotor, bajunya nggak kotor dan segala macam. Nah,
apa namanya tetap sih apa namanya kita tetap harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu dan kalau di rumah sih poinnya ya tadi apa namanya mungkin olahraga yang ringan yang tidak terlalu larut malam juga sehingga kalau jam 7 sih masih oke ya. Saya rasa olahraga jam 7 sampai jam 8 kita mau tidur jam 10 pun juga masih bisa gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Buat saya daripada nggak olahraga sama sekali ya olahraga malam nggak ada masalah jam 7. Tapi kalau memang bisa olahraga pagi, bisa sambil berjemur dan segala macam itu akan alangkah lebih bagus banget gitu. Yang penting pendinginannya tepat juga ya, jadi nurunin heart Ya, rate ke kondisi betul. semula. Iya, iya. Semuanya rules-rulesnya tetap harus sih. Ada pemanasannya, ada warm up-nya, ada intinya, ada pendinginannya, dan segala macam tuh tetap harus. Iya, iya, iya. Oke, nih ada lagi nih satu lagi nih dok. Olahraga yang cocok buat cewek apa aja? Kayaknya semua cocok ya dok ya olahraga cewek Semua cowok. cocok, kayak cewek cowok cocok deh sebenarnya. Olahraga apapun sekarang tuh kayak universal. Nggak ada yang ini lari aja dulu banyak cowok, sekarang cewek lebih banyak gitu. Jadi Bang, saya rasa cewek sih, sekarang. Yoga aja sekarang iya. cowok banyak loh dok. Oh iya, iya, bener, bener. Iya. Nah ini tadi yang nanya-nanya mengenai masker udah dijawab di awal, jadi nanti bisa dilihat aja video setelah ini disimpan di story. Tadi udah panjang lebar dokter menjelaskan masalah masker ini. Pakai sepeda, pakai lari sama aja dok ya. Mau pakai sepeda juga Ya, kan masker sama dengan penjelasan lari tadi ya. iya, 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 iya. Oke, kenapa yang bawa gambarnya burung? Iya nih ada masalah dengan network kayaknya nih. Oke, dok, kira-kira ada tambahan lagi nggak dok? Ini benar-benar bermanfaat banget, apalagi aku sebagai praktisi olahraga di rumah juga bener-bener ini nggak ngapain, akhirnya olahraga aja banyak kan. Iya, ya, kalau aku sih mengingatkan tadi ya, benar-benar mengingatkan bahwa kita tuh berolahraga bukan untuk supaya imunitasnya meningkat, supaya terhindar dari corona aja, tapi benar-benar olahraga ini penting banget untuk supaya kita nggak obesitas, kita nggak hiperkolesterol, makan banyak di rumah yang berminyak-minyak dan segala macam. Terus supaya kita nggak ada penyakit-penyakit yang muncul di kita karena kita kurang olahraga gitu. Dan ketika kita work from home itu challenge-nya adalah gimana kita tetap kita jangan duduk seharian, kita jangan rebahan seharian, tapi kita juga bergerak pindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Kita juga melakukan gerak-gerak ringan, mungkin stretching, gerakan-gerakan yoga di kursi dan segala macam seperti itu. Mungkin Coach D bisa bikin tutorial stretching di chair, terus kemudian itu penting banget deh kayaknya. Karena Iya. kerja di rumah tuh mau duduk lebih lama betah loh. Apa namanya kalau di rumah nonton Netflix juga 3 jam nonton bisa, kerja di rumah tuh kalau di kantor sejam 2 jam ke toilet, Bosan. ngobrol sama teman apa segala macam. Tapi kalau di rumah tuh bisa betah duduk seharian, apalagi YouTube ataupun kerjaan gitu. Jadi take a break untuk stretch ataupun jalan ataupun pindah tempat. Tetap kalau saran saya di rumah, meskipun di rumah pakai activity trackernya, tetap harus usahakan jalan atau stepnya lebih dari 8.000 atau 6.000 lah, habis lebih dari 6.000 kalau bisa gitu. Terus kemudian tetap olahraga, terus kemudian berjemur, sama ya tetap healthy lifestyle, artinya eat well sama good sleep sih, itu penting banget. Gitu. 8 jam ya dok ya paling nggak ya? Atau 6 jam? Ya 6 sampai 8 jam lah gitu. Oke, jadi nutrisi balance pokoknya ya, nutrisi, lifestyle, olahraganya sama. Itu good idea dok, nanti aku bikinin yang pakai chair exercise deh buat di Instagram TV sama YouTube. Ya. Ini kasihan juga nih kalau nggak dibacain, masih ada satu dok, punten. Selain peregangan, bagaimana baiknya sebelum latihan body weight training? Lalu berapa denyut nadi yang direkomendasikan tentang usia 20-25? Ya, kembali lagi kalau rumus heart rate maksimal kan 220 dikurangin umur ya kan, itu kan 100%-nya di situ. Terus kemudian kalau yang terlatih, kalau yang nggak terlatih sama sekali sih sebenarnya target 60-70% sih cukup. Tapi kalau yang mungkin udah terlatih ya di kondisi di corona ini, pandemi corona ini, rekomendasinya sih
medium intensity aja, jadi sampai 80-85% saja cukup ya, nggak perlu sampai 100% sampai yang nge-push banget zone 5 atau itu nggak perlu saya rasa. Jadi tetap yang medium intensity, tapi tujuannya adalah menjaga kebugaran kita, menjaga supaya kita berat badan kita nggak naik, sama ya kita lebih fresh gitu sih. Intinya pokoknya maintain aja ya dok ya. Maintain aja, ya. Intinya di corona ini nggak boleh lagi ngejar larinya lebih kenceng atau lebih apa, punya goal untuk itu jangan gitu. Soalnya jangan sampai overtraining, karena ketika overtraining atau berlebihan justru malah risiko imunitasnya akan turun gitu. Itu sih poinnya. Jadi Nah, harus pas. kalau warm up itu bagusnya dynamic warm up atau gimana dok? Ini kayaknya pertanyaannya dia mengacu ke situ juga tadi, body weight training. Ya, sekarang yang direkomendasikan sih dynamic warm up ya. Maksudnya dynamic warm up tuh lebih efektif, terus kemudian risiko cederanya juga lebih kecil dibandingkan static stretching atau itu gitu. Tapi apa namanya, kalau memang kita punya masalah badannya kaku-kaku apa segala macam, terus pegel, saya rasa static stretching juga masih perlu gitu. Tapi kalau memang benar-benar secara whole exercise gitu, misalnya mau aerobik atau mau body workout, ya dynamic warm up tuh sekarang lebih direkomendasikan sih, supaya lebih denyut ya. Aduh dok, ini bermanfaat banget, asli bermanfaat banget, aku save nanti nih. Bagus Ya, banget diskusinya. Makasih banyak ya dok ya. Ada ya, pesan-pesan sayang lagi banget aku selain nggak ini, bisa Dok? ngeliat muka. Iya nih, aku sedih banget deh. Mungkin nanti lain waktu kalau masih dapat waktunya Kita dokter. ngulang lagi aja, minggu depan Iya. kita ngulang lagi, kita ngomong lagi juga nggak apa-apa. Nanti kita lebih ini lagi ya. Oke, sip deh pokoknya. Makasih banyak Ya. banget dok. Nanti Sama-sama kita lagi. ya. Thank Stay you healthy, stay dokter. safe, stay positif ya. Ya, salam buat keluarga ya dok. Ya, Stay salam juga healthy. buat keluarga. Thank you. Thank you Ya. dok. Bye. Ya, bye.